Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para kaula muda yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita semua mengikuti renungan harian dengan berpedoman pada pembacaan pola 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan baik dalam hidup kami. Berkati kami dalam mengikuti renungan harian saat ini agar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang juga. Kuatkan kami, kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini tanggal 27 bulan November 2023, tema pembacaan kita adalah pengenalan akan Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayat 16 dan 17. Karena itu saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya yakin kita yang mendengar dan melakukan pasti berbahagia. Ada dua pertanyaan dari pembacaan firman Tuhan, yaitu yang pertama, apa yang dilakukan oleh Paulus ketika mengingat jemaat Efesus dalam ayat 16. Saudara, kita bisa melihat bahwa yang dilakukan Paulus yaitu yang pertama mengucap syukur, yang kedua berdoa untuk jawaban nomor pertama. Kemudian untuk jawaban yang kedua, apa yang diminta oleh Rasul Paulus yaitu jemaat di Efesus, mereka diberikan roh hikmat dan wahyu, sehingga mereka mampu mendengar dengan benar tentang siapa Allah kita. Nah, itu dua jawaban untuk dua pertanyaan. Jadi saudara, tema kita hari ini adalah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan berarti kita merujuk kepada doa Paulus. Dia mau berdoa apa untuk umat di Efesus?
Efesus itu kan terletak ya di wilayah Turki, dan dia harus meninggalkan mereka setelah dia melayani mereka. Dia melayani dengan baik, maka dia harus meninggalkan mereka untuk melayani ke tempat yang lain lagi. Nah, karena itu dia harus tinggalkan apa yang sudah dia tabur. Nah, dalam perpisahan ini dia berkata bahwa dia akan mengingat umat yang sudah dia bina dalam ucapan syukur dan juga dalam doa. Jadi saudara, betapa mulia hati seorang rasul. Ya, dia tidak bicara muluk-muluk. Tetapi justru dia mampu untuk menunjukkan sikap hatinya. Lalu didoakan mereka untuk apa? Maka untuk membahas ini kita harus ingat di Efesus 1 ayat 3 sampai ayat 14, ayat sebelumnya, dia ada memberikan pengajaran ya yang berkaitan dengan Tuhan yang kita sembah. Yaitu yang pertama, dia berdoa agar umat Efesus mengenal dengan benar Allah Bapa yang memberikan berkat rohani dari sorga kepada mereka, dan yang sudah memilih mereka sejak dunia diciptakan, bahkan sebelum dunia diciptakan. Demikian juga dia yang membuat kita tidak bercacat celah, atau bahkan kita menyandang kita adalah anak-anak Allah Bapa. Kita adalah anak-anak Allah Bapa. Tidak hanya berhenti di situ saja. Dia lebih lanjut berdoa agar mereka mendapat pengenalan akan Tuhan Yesus di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12, yaitu Tuhan Yesus yang menebus kita di kayu salib, dan akibatnya kita mendapat pengampunan dosa. Jadi saudara, Rasul Paulus terus mengajarkan mereka lagi di ayat 13 sampai 14, yaitu bahwa dia berdoa supaya mereka mendapatkan roh hikmat dan wahyu
untuk mengenal siapa Roh Kudus, yaitu Dia sebagai pemberi jaminan. Dia adalah stempel bahwa kita milik Kristus. Dia adalah penjamin bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan berkat-berkat rohani itu. Jadi, saudara lihat di sini, doa dia bukan saja mengenai kesehatan, kekurangan ekonomi, keluarga, tetapi yang paling utama itu pengenalan akan Tuhan. Nah, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan juga melakukan hal yang sama? Ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada sesama, apakah kita juga berdoa agar mereka mengerti apa yang kita sampaikan? Nah, kalau kita tidak ada aktivitas apa-apa, ya kita tidak mungkin berdoa agar mereka memiliki hikmat, dan wahyu. Jadi saudara, Rasul Paulus bukan tipe pengkhotbah yang habis khotbah hari Minggu lalu ketawa-ketawa, kemudian pulang tidur atau makan bersama, lalu kemudian bercerita sana, bercerita sini. Tetapi dia pulang dan dia berdoa agar umat yang sudah mendengar firman-Nya akan semakin mengenal firman yang disampaikan. Jadi mari saya dan saudara memiliki komitmen untuk mendoakan orang-orang yang mendengar khotbah kita, mendengar pengajaran kita, mendengar firman Tuhan yang kita bagikan, lalu mereka mendapat kekuatan dari apa yang kita sampaikan. Demikian yang bisa kita lakukan. Tuhan Yesus menolong kita, dan bagikanlah firman Tuhan ini kepada setiap orang ataupun teman-teman seiman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh belajar dari Rasul Paulus untuk semakin memiliki hati yang mengasihi, yang selalu berdoa bagi sesama setelah menjelaskan firman Tuhan. Kuatkan kami, bimbing kami sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.